Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 sekalian, mudah-mudahan semuanya sehat. Pada video pembelajaran kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran 5, yaitu tentang hukum bacaan izhar dan ikhfa. Yang pertama, kita akan bahas izhar. Izhar menurut bahasa artinya jelas atau terang. Ya, jelas atau terang. Dan menurut ilmu tajwid, izhar adalah apabila ada nun sukun ataupun tanwin itu bertemu dengan salah satu dari 6 huruf izhar. Mana aja itu hurufnya? Yang pertama ada hamzah, ada ha, ada ha, ada kho, ada ain, dan ghain. Ya, ulangi. Hamzah, ha, kho, ain, dan ghain. Dan cara membacanya adalah dibaca jelas. Ulangi lagi. Jadi izhar menurut ilmu tajwid adalah apabila ada nun mati atau tanwin, ya, nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan salah satu 6 huruf izhar, ya, dan cara membacanya adalah jelas tanpa dengung. 6 huruf izhar tersebut di atas itu disebut juga dengan huruf halqi. Kenapa? Ya, karena makhraj atau tempat keluar huruf-huruf tersebut itu semuanya dari tenggorokan atau halqi. Ya. Jadi dengan demikian maka bacaan izhar ya yang berhubungan dengan nun sukun dan tanwin itu disebut juga izhar halqi. Baiklah, supaya lebih paham lagi, kita akan melihat atau menyimak contoh-contoh dari bacaan izhar. Yang pertama itu nun sukun bertemu dengan huruf izhar. Ini ada contohnya. Yang pertama, di sini ada lafaz waman aroda. Ya. Waman aroda. Dibaca waman karena ada nun mati bertemu dengan hamzah, ya, atau alif, dibaca waman aroda, ya, jelas. Bukan dibaca samar juga wamang, salah. Atau waman salah juga karena tanpa dengung. Jadi cukup waman aroda, itu izhar. Yang kedua, inhum illa. Inhum illa. Kenapa dibaca izhar? Karena di sini ada nun mati bertemu ha. Ha adalah huruf izhar. Berikutnya, man hamalna. Itu nun mati bertemu dengan huruf ha. Ya, maka dibaca jelas atau dibaca izhar. Terus liman khalaqta. Nun mati bertemu dengan huruf kha. Yang terakhir min amalin. Nun mati bertemu dengan huruf ain. Ya, jadi semua ini, ya, contoh lafaz bacaan izhar. Nun mati bertemu dengan salah satu huruf izhar. Nah, berikutnya Pak Indra akan mencontohkan
itu tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Ya. Tanwin bisa fathatain, bisa kasrotain, bisa domatain. Yang pertama, ihsanan imma. Ya. Ihsanan imma. Di sini ada tanwin bertemu dengan alif atau hamzah. Ya. Fathatain bertemu dengan alif atau hamzah. Yang kedua, masakanhum. Ya, kita fokus ke yang bercetak kuning, ya itu. Di sini ada fathatain, fathatain, ya, bertemu dengan huruf H, maka disebut dengan bacaan izhar. Berikutnya wasi'an hakima, wasi'an hakima, fathatain bertemu dengan huruf H. Jadi contoh di sini semuanya adalah fathatain, ya. Terus tanwin bertemu dengan huruf kha, maka disebut dengan huruf atau disebut dengan bacaan izhar. Berikutnya fisolan an, fisolan an. Ya, lihat ada tanwin bertemu dengan huruf ain, kita sebut dengan bacaan izhar. Terakhir haliman ghafuro, haliman ghafuro. Tanwin bertemu dengan huruf ghain. Itu jadi ini semuanya adalah contoh tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, ya. Lebih paham ya anak-anak ya. Jadi ulangi lagi, huruf bacaan izhar adalah apabila ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf izhar. Ya. Selanjutnya kita membahas tentang ikhfa. Apa sih ikhfa itu? Ikhfa menurut bahasa artinya samar, ya. Samar. Dalam pengertian ilmu tajwid, ikhfa adalah apabila ada nun sukun, ya, sama nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan 15 atau salah satu huruf ikhfa yang 15. Jadi huruf ikhfa itu ada 15 huruf. Yang pertama ada ta, ada sa, ada jim, ada dal, ada zal, ada zai, ada sin, ada shin, ada sod, ada dod, ada to, ada zo, ada fa, ada kof, dan ada kaf. Jadi ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, kof, kaf. Dan cara membacanya adalah samar. Jadi antara izhar dan idgham. Lanjut ke contoh. Sini ada contoh bacaan ikhfa, ya. Bacaan ikhfa. Contoh yang pertama, nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Sini ada lafaz afa'anta takunu. Afa'anta. Anta. Bukan anta. Karena ini ikhfa, samar. Afa'anta. Nun mati bertemu dengan huruf ta. Ta ini adalah huruf ikhfa. Baca afa'anta takuna. Itu ikhfa samar, ya. Antara
bacaan izhar dan idgham. Yang kedua, min samarotin, min samarotin, bukan min samarotin ya, karena ini ikhfa samar. Jadi min samarotin itu nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf sa. Sa itu adalah salah satu huruf ikhfa ya. Kita ambil dua contoh dari nun sukun. Contoh dari tanwin bertemu dengan huruf ikhfa ya. Di sini ada Pak Indra kasih 7 contoh lafal ya. Lafal. Yang pertama tanwin ya atau fathatain bertemu dengan huruf ta. Contoh kedua, sakinal summa. Sakinal summa. Ini adalah tanwin bertemu dengan huruf sa. Ya. Sa itu adalah salah satu huruf ikhfa. Yang ketiga adalah fathatain bertemu dengan huruf jim. Ya. Jim ini adalah satu huruf ikhfa. Yang selanjutnya, amalan dunazalik. Tanwin bertemu dengan huruf dal. Fa'ilun zalika. Ya, kita fokus ke yang bercetak kuning ya. Itu tanwin, ini domatain bertemu dengan huruf zal. Zal ini adalah huruf ikhfa. Selanjutnya, nafsan zakiyah. Tanwin fathatain bertemu dengan huruf zai. Terakhir, basyaron sawiya. Basyaron sawiya. Yaitu tanwin bertemu dengan huruf sin. Ya. Ya. Ini adalah contoh dari bacaan ikhfa. Nah, sekarang contoh berikutnya ada contoh tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Ini kasrotain ya. Ya, yang cetak kuning contohnya. Ini alasannya kenapa kok disebut dengan ikhfa ya. Dan juga sama ini domatain dengan huruf ta ya. Ini domatain bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu sa. Ini juga sama. Jadi semua ini adalah contoh tanwin, bisa fathatain, bisa kasrotain, bisa domatain, bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Sama kayak contoh yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, supaya lebih paham lagi, sekarang kita bersama-sama ya. Bersama-sama mencari mana sih yang termasuk bacaan izhar dan ikhfa ya, dalam surat Al-Ghasyiyah. Ayat 1 ya, kita baca, kita pelajari bersama. Ayat 1, hal ataka hadisul ghasyiyah. Jadi, cara mencari bacaannya adalah pertama kita cari dulu ada enggak di ayat 1 itu nun sukun atau tanwin. Ada enggak ayat 1? Tidak ada ya. Berarti di sini tidak ada bacaan izhar dan ikhfa. Ayat kedua, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Adakah tanwin? Ada. Sini ada domatain. Cuman kita lihat dulu. Itu bertemunya apakah huruf izhar atau ikhfa. Pertama ini ada wujuhui. Itu bertemu ya. Apakah ya termasuk huruf izhar atau ikhfa? Bukan ya. Yaitu bukan termasuk huruf izhar atau ikhfa, ya, tapi huruf idgham biguna.
Yang sekarang kita bahas adalah khusus izhar dan ikhfa. Berarti yang pertama ini bukan contoh bacaan izhar atau ikhfa. Yauma idzin khasyi'ah. Yauma idzin. Nah, ada tanwin bertemu dengan huruf kha. Kha ini adalah contoh dari huruf apa? Yaitu huruf izhar. Maka dibaca jelas. Yauma idzin khasyi'ah. Ya. Di ayat kedua ada satu contoh bacaan izhar. Ketiganya amilatun nasibah. Tidak ada lagi tanwin, tapi bertemu dengan huruf nun. Nun bukan termasuk huruf izhar dan ikhfa. Ayat empatnya tasla naron hamiyah. Nah, ada lagi tanwin, ya. Tanwin bertemu dengan huruf H. Nah, ini adalah huruf izhar. Maka dibaca jelas naron hamiyah. Jadi sudah dua contoh izhar. Tusqa min ainin aniyah. Nah, sini juga ada nun mati. Mati bertemu huruf ain. Huruf ain, ya. Ain ini termasuk huruf apa? Iya, betul. Huruf izhar. Maka dibaca jelas min ain. Nin aniyah. Ada lagi. Tanwin bertemu huruf alif atau hamzah, ya. Termasuk huruf apakah hamzah itu? Iya, betul. Yaitu huruf izhar. Maka ayat 5 ini adalah contoh dari bacaan izhar. Ya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ta'amun illa. Ta'amun illa. Dhammatain bertemu huruf alif. Maka disebut dengan bacaan izhar. Min dhari'. Min dhari'. Ya. Sini ada nun mati bertemu huruf do. Do ini termasuk huruf, iya, salah satu huruf ikhfa, maka dibaca samar min dori. Nah, untuk selanjutnya silakan anak-anak semuanya dari ayat 7 sampai akhir, silakan kalian cari, ya, lihat di Quran atau di juz amannya dan cari mana yang termasuk izhar dan mana yang termasuk contoh bacaan ikhfa, ya. Cari di rumahnya, insyaallah kalau sudah paham, ya mudah. Jadi kuncinya adalah yang pertama kita lihat dulu apakah ada nun mati atau tanwin. Kalau ada, ketemunya huruf apa? Ya, ketemunya huruf apa? Itu kuncinya. Kalau misal ketemu huruf alif, ya berarti izhar. Nun mati ketemunya huruf A, ya, berarti iya betul ikhfa. Ya, udah silahkan lebih baik cari di rumahnya, ya, masing-masing bisa lihat juz amannya, ya, yang dipisahkan. Berapa izhar, berapa bacaan ikhfa di surat Al-Ghasyiyah, ya. Mungkin pada video pelajaran kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan semuanya paham, ya, dan bisa menerapkan ketika kita membaca Al-Quran, ya. Amin ya robbal alamin. Kenapa? Karena baca Al-Quran itu hukumnya wajib dibaca dengan fasih atau dibaca dengan sesuai hukum ilmu tajwid, ya. Sekian, kalau ada kesalahan, Pak Indra mohon maaf, ya. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan
dalam mempelajari ilmu tajwid guna untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.